ditabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Kita sambut dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Ketika kita bercobaan berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Dengan itu, maka kita sujud di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku dosa kita kepadanya. Sebelumnya, kita angkat pujian PKJ nomor 37, Bila Aku Renung Dosaku, dan di ayat kedua nanti kita bangkit berdiri. Yeah.
Siapakah yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Kita semua telah jatuh dalam dosa dan melakukan apa yang jahat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena dosa-dosa kita inilah, maka Yesus Kristus telah disalibkan mati untuk menebus kita. Untuk itu, marilah kita menghampiri Allah Bapa kita dengan hati yang tulus ikhlas, mengaku dosa-dosa kita kepadanya, sambil berseru dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Diberikan waktu berdoa, mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa penyayang, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang berdosa, yang hina tidak ini, yang datang mengakui segala dosa dan kejahatan yang mereka perbuat. Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu mereka tertunduk, dengan hati terbuka mereka menyadari bahwa seringkali mereka hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan, selalu mendahulukan kepentingan dan kesukaan pribadi, bahkan hadir mendukakan hati sesama dengan kesombongan dan kecurangan. Patutlah mereka menerima hukuman-Mu, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi dengan hati yang remuk, umat-Mu datang menyesali dosa-dosa mereka. Dan dengan hati yang tulus ikhlas, mereka datang dalam penyesalan dan bertobat dari dosa-dosa mereka ini. Dan hamba-Mu berdoa kepada-Mu, demi belas kasihan-Mu yang tak terhingga, dan demi penderitaan dan kematian yang suci dari anak kesayangan-Mu Yesus Kristus, tunjukkanlah kasih karunia-Mu kepada umat-Mu yang berdosa dan hina ini. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berdasarkan pengakuan ini, dan berdasarkan jabatanku sebagai hamba Yesus Kristus yang telah terpanggil dan telah ditebiskan, dengan ini aku memberitakan kasih karunia Allah atas engkau sekalian, dan mewakili Tuhanku Yesus Kristus sesuai dengan perintahnya. Semua dosamu sudah diampuni dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sama dengan pujian jemaat 35, tercurah darah Tuhan.
Pembacaan sabda Tuhan yang pertama terambil dari Yeremia 28 pasal 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hanaya bin Asur yang berasal dari Gibeon. Maaf ya, matanya kecil sekali. Dan itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hanaya bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel, juga Yekonia bin Yehoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengan dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan berharap dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikian pembacaan sabda yang pertama. Demikianlah pembacaan pertama. Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Kita sambut dengan pujian kitab suci Asal. Haleluya.
yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan yang kedua sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ujian itu 5 280. Aku percaya nanti
kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama hati dan pikiran kita sambut firman Tuhan yang menjadi pegang kepada kita pada hari ini. Dan sebelumnya kita angkat pujian Janjimu Seperti Fajar. ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua, sehingga di dalam setiap
kami dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, sehingga kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi hidup kami boleh menjadi teladan, boleh memberkati banyak orang. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 hingga yang ke-8. Perikopnya di sini adalah pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Di dalam ayat 7 dan yang ke-8 kita bersama-sama membacanya. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak ya. Ini satu perikop, satu firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita baca, saya akan ulangi di ayat ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini saya jadikan sebagai ayat emasnya di dalam pembacaan kita pada minggu hari ini di awal Juli 2023, dengan tema yang saya ambil ada mengandalkan Tuhan serta harapan kepada Tuhan. Kita semua melihat kejadian yang kemarin ya, yang kita alami itu, kita tidak dapat jalan sendiri. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Walaupun pada kenyataannya kita melihat begitu banyak orang-orang yang berada di sekitar kita yang dengan emosi, yang dengan luapan, ya kan, mengganggu kelancaran ibadah seseorang. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa semua itu, kalau sampai pada hari ini kita bisa beribadah dengan tenang, itu bukan karena gagah dan kuatnya kita. Kita yang ada di sini bukan karena gagah dan kuat daripada kita sendiri, tetapi ada satu pribadi yang tetap setia menolong kita semua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ambil tema adalah harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita diajar untuk menaruh harapan kita itu kepada Tuhan Yesus, bukan kepada orang-orang kuat yang ada di sekitar kita. Bukan kepada siapapun yang jadi pejabat di sini di jemaat kita atau siapapun dia, itu tidak ada gunanya. Tetapi kita sudah diperlihatkan dengan mata kepala kita, mata rohani kita, hanya Tuhan yang dapat dan sanggup melerai semuanya itu. Sehingga masalah apapun di dalam kehidupan berjemaat kita atau di dalam kehidupan rumah tangga kita, kita tidak punya kekuatan dan kita tidak sanggup karena kita hanya manusia yang terbatas. Nah, bagaimana cara sebagai kita orang percaya, saudara dan saya, bisa seperti tadi firman Tuhan katakan, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita sendiri juga tahu melihat bagaimana ada ibu-ibu atau siapa yang suka bertanam ya. Ketika pohon itu ada di tepi air, pastinya pohon itu akan terus hijau, daunnya tidak mungkin layu, ya. Itu kan ada sumber yang ada di situ. Nah, di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya juga, yang dibilang di situ seperti pohon yang ditanam di tepi air, itu ibaratnya kita juga. Berarti kita berada di ranting yang benar. Cerita atau firman Tuhan dalam pokok anggur itu ketika dia benar-benar bergantung dalam pohon, iya kan, maka rantingnya tidak akan layu dan buahnya akan terus berbuah lebat. Nah, di sini kita diajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti yang tadi awal saya, mengandalkan Tuhan berarti apa?
kehidupan kita, kehidupan di luar rumah, entah itu usaha saudara, kehidupan keluarga, ataupun di dalam kehidupan kita berjemaat di dalam melayani. Di sini kita diingatkan kita harus bergantung penuh, bertumpu. Kalau kita lihat tubuh kita ini bertumpu pada kaki kita, ya, kaki yang kuat. Di dalam bahasa rohaninya adalah bergantung terhadap firman Tuhan. Maka seluruh kekuatan kita letakkan pada tumpuan itu. Tumpuan itu adalah firman Tuhan. Kita letakkan di situ. Kita tidak mencari ilah-ilah lain. Kita tidak mencari sumber permasalahan di jalan keluarnya di orang-orang tertentu, entah itu paranormal atau entah itu penyembahan di tempat-tempat sesuatu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dianjurkan untuk melakukan itu, tetapi kita pegang teguh firman Tuhan. Karena apa? Percaya jika Tuhan menjadi tumpuan kita, maka Ia akan sanggup menolong kita menanggung, tidak peduli seberapa besar pun persoalan kita. Seperti yang kemarin, dari gereja yang kecil ini, persoalan itu cukup melebar, ya kan? Tetapi Tuhan sanggup menyelesaikan ketika semua jemaat membawa persoalan ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa, berseru, meminta pertolongan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan memberikan jalan keluar. Jalan keluar itu melalui siapa? Banyak cara Tuhan berikan melalui jalan keluar yang gereja kita alami. Melalui media, melalui tentara di sana, ya kan? Itu adalah jalan keluar yang Tuhan berikan yang mungkin kita tidak tahu. Tetapi ketika media kejadian gereja kita diekspos, ya kan, ada cara. Sama sekali kita tidak ada yang tahu. Tetapi itulah karena Tuhan Maha tahu. Yang kedua, tadi yang pertama dibilang di sini kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus menaruh harapan kita pada Tuhan. Jangan hanya mulut aja yang bilang, oh saya mengandalkan Tuhan. Sehari-hari kita bilang saya mengandalkan Tuhan. Ya, caranya apa? Kelihatannya seperti apa? Baca firman Tuhan, datang ke gereja, di rumah putar lagu rohani, ya kan? Kalau ketemu orang kita bilang shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ada kemana-mana puji Tuhan. Tetapi benar nggak itu kita taruh di dalam harapan itu, kita taruh di dalam kehidupan kita? Ketika terjadi masalah, benar nggak yang kita cari adalah Tuhan sebagai sumber kekuatan kita yang dapat, yang mampu menyelesaikan seluruhnya. Menaruh harapan di sini berarti apa? Menaruh kepercayaan kita. Jangan hari ini kita bilang saya percaya Tuhan, besok-besok ketika kita punya kantong agak sedikit kurang-kurang, agak sedikit menipis sudah di akhir bulan, atau ketika ada masalah keluarga kita, mohon maaf yang ada mengalami kelemahan tubuh, kita tidak ada lagi melihat bahwa Tuhan kita sanggup dan mampu memberikan jalan keluar. Begitu kita lihat ini kok saudara saya atau keluarga tidak selesai kesembuhannya, ada orang atau tetangga yang membisikkan, coba kita pergi aja ke sana, ada orang pintar di sana, ya kan? Atau kita pergi ke yang orang bilang ke Gunung Kawi ke sana, kita bisa jadi kaya, atau pakai apa. Akhirnya apa? Kita pecah. Pengharapan kita tidak lagi melihat Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Akhirnya kita mengikuti jalan yang diberikan oleh tetangga atau mungkin orang-orang terdekat dengan kita. Kita harus perhatikan, kita punya persoalan ada di dalam pribadi kita masing-masing atau di dalam keluarga kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah berlutut, berdoa pada Tuhan. Karena apa? Ketika kita lemah, kuasa-kuasa gelap itu yang mampu masuk, merasuki pikiran kita, sehingga kita terombang-ambing, tidak lagi mempercayakan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita. Kita harus menaruh percaya, memang kita mengalami satu ujian, mengalami satu proses. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengalami ini, Bapak akan mengaminkan firman Tuhan hari ini. Ketika kita ada dalam satu masalah yang tidak terselesaikan, kita harus percaya bahwa ada maksud Tuhan di dalam rencana itu. Tuhan izinkan itu terjadi untuk apa? Menguji
iman percaya kita. Apakah sungguh-sungguh kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Daud juga mengakui Tuhan itu baik kepada semua orang. Nanti kita boleh baca di dalam Mazmur 145 ayat 9. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, mungkin kita semua sudah berkali-kali membaca ini, bahwa penyertaan Tuhan yang bawa mereka keluar dari negeri itu yang sudah memporak-porandakan kepercayaan mereka. Yang tadinya mereka setia, harusnya mereka setia. Apa yang tidak diberikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka yang membawa keluar? Semua ada. Kalau kita baca di sini kita bisa lihat contoh betapa Tuhan itu baik yang memberikan jalan keluar, meninggalkan negeri perbudakan. Tak sekalipun dibiarkan bangsa berjalan sendiri. Tuhan menyertai dan menuntun mereka sehingga dapat berjalan siang dan malam. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka, makanan jasmani dicukupi, bahwa bahkan sandang pangan pun Tuhan perhatikan. Ini luar biasa kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel keluar. Mereka hanya terarah kepada apa? Roti dan perkara-perkara lahiriah. Sama seperti kita, kadang ketika kita mengalami kelemahan tubuh yang kita lihat adalah perkara-perkara lahiriah saja. Kita tidak melihat di dalam perkara rohani kita sudah seberapa jauh penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya Tuhan membawa bangsa Israel ke gurun dengan proses pendewasaan. Kemarin pun kejadian itu sebenarnya Tuhan, kalau kita perhatikan, rujuk kembali kehidupan rohani kita. Tuhan ingin kita juga melihat proses kemarin itu seperti apa. Tuhan tidak bermaksud jahat membuat kita susah, ya. Tetapi ada suatu proses yang Tuhan izinkan untuk kita lihat, untuk kita jalani, sehingga kita benar-benar membuka mata kita, mata rohani kita. Tuhan satu-satunya sumber pengharapan, sumber pertolongan kita. Sehingga kita harus taat, yang diminta kita taat kepada firman Tuhan. Kita boleh ambil benang merahnya, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19a, pengharapan adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya apa? Kita berharap kepada Tuhan, kita meletakkan dasar kepercayaan kita yang kuat hanya kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah lain. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak akan ada selama kita hidup kita berhenti dari permasalahan. Tuhan sering bilang, saya izinkan permasalahan itu terjadi hanya untuk memberikan pengetahuan kepada saudara. Kita tidak punya apa-apa. Sekaya apapun, sehebat apapun, kita tetap manusia yang terbatas. Ini yang dulu. Terus yang diminta, bagaimana hidup manusia, hidup saudara dan saya apabila mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Ketika kita masih diberikan nafas kehidupan untuk melalui hari lepas hari perjalanan kehidupan saudara dan saya. Mungkin banyak masalah, tetapi ketika di sini dikatakan kita sungguh-sungguh mengakui dan mengandalkan Dia di dalam perjalanan kehidupan kita, segala tingkah laku kita, rencana kita dan cita-cita kita letakkan di atas mezbah Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ketika Tuhan meluruskan jalan kita, maka kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan tersesat, maksud kita fokus kepada firman Tuhan. Pandangan kita lurus, tidak mendengarkan kata orang, tidak mendengarkan kata orang sebelah kiri, sebelah kanan. Sehingga apa? Kita tidak tersesat. Hidup saudara dan saya, hidup kita semua akan diberkati, dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan yang datangnya daripada Tuhan. Jangan selalu menghatikan ketika dikatakan Allah, Dia akan memberkati kita damai sukacita. Yang kita fokus adalah, oh sebentar lagi saya kaya nih, ya kan? Saya dapat apa yang saya mau. Padahal Tuhan minta, ketika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan,
bukan apa maunya kita, tetapi apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Doa kita yang dijawab Tuhan Allah yang menurut Tuhan itu yang pantas kita terima. Sehingga pada hari ini kembali kita ingatkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gantungkan harapanmu kepada Tuhan, karena Dia sumber pertolongan dan akan dapat menyelesaikan. Pada pagi hari ini kita diingatkan juga di minggu ini, kita akan ikut ambil bagian di dalam meja perjamuan. Mari kita persiapkan hati kita sehingga kita benar-benar dapat ikut ambil bagian di dalam meja perjamuan kudus yang mengingatkan kita darahnya sudah tertumpah buat kita semua. Apakah yang dapat aku balas kecuali percaya dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Anda sampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh memampukan kami anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Dan kami diingatkan untuk terus berharap hanya kepada Tuhan sendiri. Karena firman-Mu mengatakan ketika kami sungguh-sungguh mengakui dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perilaku hidup kita, semua rencana kita, cita-cita kita, Tuhan akan memberi yang terbaik. Semua jalan lurus akan Tuhan perlihatkan kepada kita semua, kepada anak-anak-Mu, sehingga kami tidak lagi tersesat. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu dan hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk dalam perjamuan Tuhan. Kembali kami ingatkan kembali bahwa konsep tentang perjamuan Tuhan saya ingin kita kembali, kita meyakini bahwa itu bukan simbol. Walaupun ada di luar sana yang berkata itu adalah simbol, tidak. Karena dalam perjamuan kudus itu, di situ ada pengampunan, di situ ada kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Bukan hanya simbol. Yang pertama, yang kedua saya sampaikan kepada kita bahwa kenapa kita di gereja kita tidak menganggap simbol. Adalah yang pertama, ketika kita melihat dia sekarang roti anggur adalah biasa. Tetapi roti anggur ketika dibacakan firman Tuhan menyatu, maka itu lebih bersimbol. Di situ ada pengampunan, di situ soal berbicara tentang kerajaan yang kekal, dan di situ berbicara soal dalam kerajaan surga. Jadi kita harus benar-benar menghormati dalam perjamuan Tuhan. Saya ceritakan sejarahnya. Sejarahnya itu bukan perjamuan kudus. Sejarahnya itu namanya perjamuan Tuhan. Jadi di abad-abad sekarang dirubah menjadi perjamuan kudus. Kenapa dirubah menjadi perjamuan kudus? Karena ditetapkan nanti dia dalam setahun cuma 3 kali dan 4 kali. Tapi gereja kita memahami seperti di dalam Alkitab, dia berkata, setiap kali mereka bertemu, mereka memecah-mecahkan roti. Dua yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita adalah yang pertama, tentang dia mengajarkan kita bagaimana melakukan perjamuan kudus dan bagaimana dengan doa pekan. Dua hal ini yang diajarkan langsung Tuhan Yesus. Sehingga dalam pelaksanaannya, simbolnya tidak. Nah, saya sampaikan sejarah kepada kita. Kekristenan khususnya di Indonesia bagian barat, Sumatera, itu dibawa oleh Mensen. Mensen ini sebelumnya itu adalah aliran Lutheran, tetapi perjalanannya terjadi yang dianut oleh gereja-gereja di sana Lutheran Zwingli. Kalau Lutheran sama dengan paham kita bahwa perjamuan kudus bukan simbol, tetapi ketika sudah dibacakan firman Tuhan itu adalah memiliki kuasa. Nah, itu kalau pemahaman kita. Nah, tetapi kalau pemahaman Zwingli
dia memahami bahwa hanya simbol, asal-asal saja. Maka di kita dalam perjalanan melaksanakan perjamuan itu, karena itu adalah hadirnya daripada tubuh dan darah Kristus, tidak boleh ada sisa. Tidak boleh. Jadi benar-benar harus habis. Dan kita seperti yang kita lakukan dalam 4 tahun kemarin ini, itu adalah dalam roti tak berarti. Itu sakralnya daripada tubuh dan darah Kristus. Sekali lagi, gereja yang pertama memiliki visi misi untuk menjangkau jiwa. Yang kedua, gereja sibuk memperbanyak jiwa. Bicara soal kuantitas, tetapi itu sah-sah saja. Tetapi satu lebih jauh lagi, satu langkah di gereja kita adalah bagaimana jemaat Tuhan ini kita persiapkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tidak hanya rame-rame saja, tidak hanya dengan membawa jiwa raga-raga, tidak. Satu langkah gereja kita itu bagaimana mempersiapkan jemaat ini masuk dalam kerajaan surga. Karena kenapa? Alkitab sudah berkata, ada jalan yang dianggap lurus tetapi ujungnya maut. Ada jalan lurus tetapi ujungnya maut. Tapi kalau kita masuk, ada jalan yang lurus, ujungnya adalah kerajaan surga. Dan dari mana kita dapatkan itu? Dalam tubuh Kristus. Sehingga dalam kita menerima darah dan tubuh Kristus, itu adalah yang mengampuni kita. Itulah yang memberikan kehidupan kekal. Dan satu lagi, menjamin kerajaan surga bagi kita. Baik Bapak Ibu, itu mari kita mempersiapkan pikiran kita, roh kita kepada Tuhan, agar kita benar-benar menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, karena undangan kasih-Mu, kami datang dalam perjamuan untuk menerima tubuh dan darah. Kiranya kami memperoleh kasih karunia di hadapan-Mu dan menerima perjamuan ini dengan iman yang benar untuk keselamatan jiwa kami. Kuduskan dan baharulah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Engkau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena Dia di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Amin. Sebagai roti dan anggur yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu malam Ia diserahkan,
Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia mengucap syukur. Ia memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Yang menerima perjamuan yang sudah disetujui atau sudah masuk puasa. Ibu kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita mengangkat roti kita. Terima dan makanlah. Inilah tubuh sejati Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah diserahkan kepada maut karena dosa-dosamu. Makanlah dan berkata, "Inilah tubuh Kristus." Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah dan minumlah. Inilah darah sejati Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosamu. Minumlah dan berkata, "Inilah darah Kristus." Tubuh dan darah ini menguatkan dan memelihara engkau di dalam iman yang benar sampai hidup yang kekal. Pergilah dalam damai sejahtera
dan jangan berbuat dosa kembali. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menyucikan, mengkuduskan, dan menyegarkan kami dalam darah dan tubuh pemberian-Mu. Dan kami mohon kepadamu agar iman kami kepadamu dikuatkan dan mewujudkan hidup dalam kasih sayang di antara kami semua. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertata dengan Engkau dan Roh Kudus yang kekal, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang telah kita persiapkan dari rumah sambil merenungkan kata firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Sambil kita mengantarkan persembahan di depan, langsung sekaligus hanya satu kali kita mengangkat pujian bawa persembahan. Bapa di surga, kami telah memberi dalam ketulusan hati kami. Bila kiranya persembahan ini ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan terimalah persembahan kami ini ya Bapa, untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui pelayanan di tempat ini. Bapa di surga, Engkau adalah sumber berkat di dalam kehidupan ini. Hamba meminta kepadamu, kiranya Engkau yang memberkati umat-Mu, diberkati rumah tangga mereka, diberkati usaha mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati studi mereka, diberkati setiap rencana mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami memberi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Persilakan. Baik, sebelum kita tutup, maka pertama yang baru datang kami ucapkan selamat datang. Ada yang baru datang, silakan berdiri. Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Yang berikutnya untuk panitia Natal, maka setelah saya berdoa, kita akan menetapkan ketuanya nanti, ketuanya yang akan memilih siapa sekretarisnya, bendaharanya. Dan sekali ini Natal ini kita percayakan kepada yang muda. Dan untuk menjadi ketuanya, ketika kita sudah berdoa, kita percayakan kepada Bang Amos. Nanti Bang Amos yang akan mengarahkan nanti siapa yang menjadi sekretaris bendahara dan pengurus lainnya. Jadi demikian pengumuman yang kami sampaikan. Ya, ibadah-ibadah dalam seminggu ke depan nanti akan diberikan pengumuman pada melalui daripada dan puji Tuhan kita akan berjalan ke rumah masing-masing. Kita akan berjalan ke rumah masing-masing. Seperti yang kita sampaikan selama ini, hadirkan Tuhan di rumah. Amin. Hadirkan Tuhan di rumah. Karena kenapa tidak akan pernah sia-sia. Selagi ada waktu ketika Tuhan hadir di rumahmu, terimalah Tuhan. Amin. Baik, itu aja pengumuman yang disampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kita mendengarkan keputusan dan berkat. Kita mengangkat pujian jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami.
Terima kasih karena penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah kami. Karena Engkau telah berfirman, jika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, maka di situ Aku akan hadir. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu kepada kami pada saat ini. Ya Bapa di surga, tidak ada balasan dari kami. Inilah kembali kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah melalui darah dan tubuh Kristus ini akan mempersiapkan kami sebagai pengantin-pengantin kekasih-Mu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami karena kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Ya Bapa di surga, itu juga hamba berdoa kepada setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini. Setiap persoalan yang pergumulan yang mereka hadapi, mungkinkah itu persoalan dalam rumah tangga mereka, mungkinkah itu persoalan di dalam ekonomi mereka, mungkinkah itu persoalan dalam sakit penyakit yang mereka alami. Ya Tuhan, hamba meminta kepada-Mu, ulurkan tangan-Mu yang penuh perkasa, yang penuh kuasa untuk menopang, meneguhkan, membuatkan, memberkati dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bahwa setiap pemuda dan remaja kami dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, biarlah mereka diberkati dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi teladan ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga yang tetap mengingatkan mereka untuk memilih pergaulan yang baik dan membedakan pergaulan yang baik dan tidak baik dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, biarlah melalui kehidupan pemuda dan remaja kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Anak-anak kami yang masih kecil, yang belum tahu berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya dibentuk organ-organ tubuh mereka, sehingga mereka akan bertumbuh nantinya semakin besar, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi anak yang menjadi kebanggaan daripada keluarga. Keberadaan anak-anak kami, pemuda remaja kami dan anak-anak kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya mereka nantinya menjadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Itu juga Tuhan, pelayanan kami 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya pelayanan ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Diberkati setiap para pelayan-pelayan yang akan dipersiapkan untuk melayani 1 minggu ke depan ini, sehingga melalui pelayanan mereka banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Dan saat ini juga ya Bapa, kami telah memilih daripada hamba-Mu Bang Amos yang akan menjadi ketua panitia Natal di tahun ini. Ya Bapa di surga, hikmat, marifat daripada Tuhan Engkau berikan kepada hamba ini, sehingga melalui dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya ini, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Itu ya Bapa di surga, segala kebutuhan yang diperlukan biarlah diperlengkapi semuanya. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu mempersiapkan semuanya. Dan biarlah nanti melalui perayaan Natal kami yang akan kami laksanakan di puncak nantinya, kami akan semakin diteguhkan, semakin bersatu, semakin memuliakan Tuhan, dan semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang dalam 1 minggu sepekan yang lalu yang berulang tahun, kiranya diberkati kehidupan mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati masa muda mereka, diberkati keluarga mereka, dengan bertambah umur mereka, bila bertambah-tambah juga iman percayanya kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa bahwa setiap pribadi yang rindu untuk beribadah dengan kami, tetapi karena situasi tidak mengizinkan, mungkinkah itu tekanan, mungkinkah itu tidak diizinkan oleh keluarga-keluarga dan bahkan anak mereka. Ya Bapa di surga, hamba berdoa dari tempat ini meminta kepada-Mu ya Tuhan, setiap yang rindu dan setiap yang menghalangi mereka untuk beribadah, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada mereka, dan biarlah mereka tahu, dan biarlah mereka akan mendapatkan pertobatan daripada Tuhan, sehingga tidak ada satupun halangan yang menghalangi daripada keluarga atau orang tua mereka atau saudara-saudara mereka yang rindu untuk bersekutu dengan kami. Itu juga Tuhan, tempat ini kami terus pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami
berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa untuk bungkus daripada tempat kami ini ya Bapa, sehingga melalui tempat ini akan terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Nantinya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Terlebih kepada hamba-Mu Ibu Pendeta yang pimpinan kami ya Tuhan, biarlah kiranya terus memberikan hikmat marifat. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, diberkati rumah tangganya, anak-anak cucunya diberkati. Secara khusus juga kami berdoa buat Pak Margo, ya Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih jikalau sampai saat ini dia tetap bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya sukacita ini dipenuhkan di dalam kehidupannya dan menulis kehidupannya, banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Seluruh keberadaan keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kembalilah dalam hidup keseharianmu. Tuhan yang memanggil engkau dan memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya, dan Dia juga memutus kamu untuk menjalankan kehidupanmu sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Saling layani antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan, maka Dia akan membuat segala usahamu berhasil. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.